Pemirsa, seorang pria bernama Yusuf Gunawan asal Kelurahan Sawah-Gede, Kecamatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan menuntut Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Cianjur terkait soal hak asuh anak. Hal itu dilakukan pihaknya menyusul janji Ketua KPAD Cianjur diduga telah mengingkari janji untuk mengembalikan anaknya yang telah diserahkan kepada mantan istrinya. Yusuf mengatakan Ketua KPAD telah berjanji selama 3 hari untuk mengembalikan. Faktanya hingga saat ini anak saya tetap bersama mantan istri, ujar Yusuf Gunawan kepada wartawan pada Selasa 31 Januari 2024. Yusuf menegaskan bahwa pihaknya dalam perkara ini akan berusaha dan berupaya untuk mengambil jalur hukum. Saya akan mengambil jalur hukum karena Ketua KPAD selalu menghindar. Padahal saya berusaha untuk datang. Tadinya baik-baik saya ingin memberitahu informasi bahwa anak saya ternyata tidak diurus dengan baik di sana. Sementara itu, Ketua KPAD Cianjur Gangan Gunawan Raharja belum dapat memberikan tanggapan lantaran saat ini mengaku sedang sibuk. Gimana sih permasalahan yang terjadi terhadap Putri Anda ya? Putra. Ya, gimana ceritanya, Pak? Jadi saya itu di pernikahan saya dikaruniai anak, satu orang anak bernama Mikail Sanskara Gunawan. Saya itu menikah di tahun 2020. Mikail itu lahir di tahun 2021. Nah, dari 2020 sampai 2022 pernikahan kita tuh berawal dengan baik-baik saja gitu kan, sampai akhirnya di 2022 akhir ada konflik rumah tangga yang aib sebetulnya gitu kan. Istri bapak siapa bro namanya? Istri namanya Alivia Nursyandini, ya, ibunya orang Kodang, bapaknya orang Bogor. Suaranya penting. Jadi waktu ketika ada permasalahan itu akhirnya istri pergi dari rumah karena ada melakukan kesalahan, anak akhirnya di kami gitu kan. Terus juga waktu itu ketika cerai itu kan bapaknya datang, bapaknya mantan istri itu yang namanya Yudi, dia datang yang untuk istilahnya seperti mengesahkan perceraian kami gitu kan, biar bapaknya juga tahu bahwa kenapa bercerai, karena ada aib yang dilakukan anaknya gitu. Dan bapaknya tadi pun setuju bahwa anak kami itu bahwa lebih baik di sini, tinggal di sini secara mental, secara kesehatan jasmani maupun batin gitu kan, lebih baik di sini. Kalau lama dia putra Bapak ini dengan Pak Yusuf ini? Dari lahir, Pak. Dari umur berapa sampai umur berapa itu? Dari Dan lahir sekarang? sampai 1,5 tahun. Nah, saya tuh berpisah sama anak ketika ada polemik di KPAD. Oke. Gimana itu ceritanya bisa anak lepas dari tangan Pak Yusuf tanpa ada persetujuan hak asuh dari pengadilan? Jadi waktu sekira bulan April tahun 2023 saya dipanggil sama KPAD, ada surat panggilan untuk mediasi. Oke. Awalnya kami bertanya lah, ini maksudnya untuk mediasi apa gitu kan, katanya membicarakan soal anak, dan saya bilang yang datang itu namanya Gangan, orang Cianjur, KPAD, dan itu ketua KPAD ternyata Pak Gangan itu. Dia datang, terus saya juga jelaskan kenapa anak di sini, kenapa kami cerai berpisah, karena ada aib yang dilakukan ibunya, dan dalam tanda kutip ya, kalau secara hukum kan memang ibu yang tidak layak mengasuh itu kan memang harusnya tidak dapat hak asuh ya. Tapi kan saya tidak melarang, saya bilang ke Pak Gangan, Pak, ini ada aib yang dilakukan ibunya, silakan kalau ibunya mau bertemu saya nggak pernah larang gitu, tapi untuk dibawa pergi jangan, karena dalam tanda kutip ya dia untuk ngurus diri sendirinya aja tidak becus, apalagi ngurus anak gitu, saya bilang. Setelah itu Gangan kirim lagi surat panggilan kedua untuk mediasi. Akhirnya kami datang mediasi gitu kan. Saya bawa para pihak yang ada saksi ya? Ada saksi, ada banyak saksi. Kami bawa sekitar 5 sampai 6 saksi yang yang mengetahui kelakuan ibunya selama di sini dan mengetahui aib ibunya. Jadi biar KPAD ini bisa adil. KPAD ini diharapkan bisa tidak berat sebelah gitu kan. Jadi saksi-saksi yang kami bawa itu kan saksi yang memang asli tinggal juga di sini, yang tahu juga keadaan. Tapi ternyata setelah memang waktu itu mediasi para pihak kan hadir. Itu dari jam 10 sampai kisaran maghrib, Pak Gangan ini bilang ke saya, kan karena mediasi itu cepat alot Pak, jadi saya dibawa ke ruangan. Pak Gangan bilang, Yusuf, saya pengen ngobrol dulu di ruangan berdua gitu. Nah di ruangan Pak Gangan bilang gini, Yusuf, boleh nggak dipinjemin aja dulu 3 hari.
lagi pula saya tahu yang salah itu Alivia gitu. Pak Gangan sudah mengakui ya? Pak Gangan mengakui bahwa Alivia itu salah ya? Betul. Mantan istri Bapak ya? Betul. Dia mengakui bahwa Alivia itu yang salah, yang sebenarnya yang salah itu Alivia. Pak Gangan ngomong kayak gitu. Terus? Nah, terus Pak Gangan bilang udah aja pinjem 3 hari, kasih 3 hari, kasihan paling ya kita anggap ibunya kangen sama anaknya gitu kan. Oh yaudah, saya kasih. Tapi dengan catatan Pak Gangan bilang nanti dia akan menemani saya kalau misalnya 3 hari anak tidak dipulangkan. Jadi Pak Gangan bilang nanti kita jemput bareng kalau 3 hari nggak pulang gitu. Jadi tuntutan dari pihak Pak Yusuf sendiri untuk KPAD Cianjur ya apa? Penuhi janji pulangkan Mikail, anak saya. Terus penuhi janjinya sama 3 hari dan Bila kasus ini tidak diikuti oleh Pak Gangan, tidak dipenuhi oleh Pak Gangan, apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf sendiri? saya akan ambil jalur hukum. Saya akan berusaha dan berupaya untuk ambil jalur hukum. Oke, kenapa Pak sekarang melihat Pak Gangan seperti itu, sikap dari Pak Yusuf sendiri seperti ini, jadi gimana? Pak Gangan menghindar. Begitu. Saya berusaha untuk datang, tadinya baik-baik. Saya ingin memberitahu, menginformasikan bahwa anak saya ternyata tidak diurus dengan baik di sana. Ibunya sering keluyuran, anaknya ditinggal, anak saya ditinggal tidak diurus dengan baik, gitu kan. Tapi setiap saya datang, Pak Gangan menghindar. Betul.